Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Unit 8 and we presentation about if clause. But before we start our presentation, let us introduce ourselves. So my name is Lilian Novelita Priscilia, NPM 138. My name is Rahel Margareta Wioso, NPM 139. My name is Maulan Ansori, NPM 140. My name is Gania Kansa Fadila, NPM 141. Okay, so what is if clause? If clause is also called as conditional sentence, is a complex sentence form from a subordinate clause that begins with subordinate conjunction, if form, condition, and main clause of result or consequence. Jadi klausa jika ini disebut juga sebagai conditional sentence yang merupakan kalimat kompleks yang dibentuk dari subordinate clause atau anak kalimat yang dimulai dengan subordinate conjunction atau anak konjungsi jika bentuk kondisi dan klausa utama berupa hasil dan konsekuensi. Nah, conditional sentence sendiri merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau sesuatu yang belum terjadi. Next. There are 4 types of conditional sentence commonly used. Name, type 0, type first, type second, and type third. Jadi di conditional sentence ini ada 4 tipe yang biasanya dipakai. Nah, mereka itu disebut sebagai tipe 0, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Next, ada zero conditional. The function of the zero conditional is to express something as a fact. Example, if you sleep, you dream. Nah, jadi di kondisi 0 ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu sebagai fakta. Nah, contohnya jika kamu tidur, kamu bermimpi. Nah, itu kan merupakan contoh fakta. Next, ada first conditional. The function of first conditional is to state the result of a possible future event occurring. Example, if you get some sleep, you feel better. Jadi yang tipe pertama ini menyatakan hasil dari peristiwa masa depan yang mungkin terjadi. Contohnya, jika kamu beristirahat, jika kamu tidur, kamu akan merasa lebih baik. Jadi ini tuh kayak pengandaian. Misalnya kamu tidur, kamu istirahat, bisa jadi atau kemungkinan kamu akan menjadi lebih baik, seperti itu. Next is second conditional. To state the result of an unlucky event occurring or an untruth being true. Example, if you became an insomniac, you would understand. This is for example for unlikely event occurring. The second example is if you were an insomniac, you would understand. This is for example untruth being true. Jadi yang tipe kedua ini menyatakan hasil dari peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau ketidakbenaran yang dibuat seolah-olah menjadi benar. Jadi ini kebalikan dari tipe yang pertama. Nah, di situ ada contoh, jika Anda menjadi penderita insomnia, Anda akan mengerti. Nah, ini merupakan contoh dari kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh selanjutnya, jika Anda seorang penderita insomnia, Anda akan mengerti. Nah, di contoh yang ini merupakan kebohongan yang dibuat menjadi benar atau dibuat seolah-olah menjadi sesuatu yang benar. Next is third conditional. To state how the situation will be different with a different past. Example, if you had slept last night, you would have beaten your record. Jadi yang tipe ketiga ini menyatakan bagaimana situasinya akan berbeda dengan masa lalu yang berbeda. Contohnya, jika Anda tidur tadi malam, Anda akan mengalahkan rekor Anda. Nah, untuk yang tipe yang ketiga ini, saya juga pernah membaca bahwa third conditional sentence merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Nah, contohnya itu kayak,
If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Seperti itu. Next. Some real-life example of zero conditional sentence. A zero conditional sentence expresses a general fact, a situation where one thing always causes another. Example, if you think you can, you can. And if you think you can't, you are right. This is the word from business magnate Henry Ford. Structure. With a zero conditional sentence, the simple present tense is used in both clauses. Also, the words if and when are interchangeable. Example, if I make money, I'm happy. When I lose money, I'm happy. This is for gambling magnate Louis Chiu. With a zero conditional sentence, the message is expressed as a fact. That doesn't mean it's true, of course. Nah, jadi ini beberapa contoh nyata dari kalimat conditional zero atau kondisi 0. Jadi kalimat tanpa syarat atau a conditional sentence ini mengungkapkan fakta umum atau situasi di mana satu hal selalu menyebabkan fakta lain gitu. Nah, contohnya ada jika Anda pikir Anda bisa, Anda bisa. Dan jika pikir Anda tidak bisa, Anda benar. Jadi ini kayak mengungkapkan satu fakta dan memunculkan fakta yang lain. Strukturnya dengan kalimat bersyarat 0 atau zero conditional sentence, simple present tense digunakan di kedua klausa. Juga kata-kata jika dan kapan dapat dipertukarkan. Contohnya, jika saya menghasilkan uang, saya bahagia. Ketika saya kehilangan uang, saya senang. Gitu. Nah, dengan kalimat tanpa syarat, pesan tersebut dinyatakan sebagai fakta yang tidak berarti itu tidak benar, tentu saja. Seperti itu. Formula conditional sentence or zero conditional. If plus simple present, use first sentence and second sentence, use simple present. Example, if you snooze, you lose. A fact, if it happen, then to be happen some action. Jadi untuk rumusnya conditional sentence atau zero conditional, kalimat pertama menggunakan if plus simple present. Kalimat kedua menggunakan simple present. Selanjutnya, next. Some real life example of first conditional sentence. A first conditional sentence states the result of a hypothetical but possible future event, or example, if you rest according. First, if one swim or young lover scoms you, you will soon find another. By Roman poet Virgil. Second, if I like a food, even if it's a pet for me, I will eat it. By reality TV star Kim Kardashian. Structure. With a first conditional sentence, the simple present tense is used in the if clause and the simple future tense used in the main clause. Beberapa contoh nyata pada kalimat first conditional sentence. Kalimat first conditional sentence menyatakan hasil dari peristiwa hipotetis tetapi mungkin di masa depan. Misal, jika kamu beristirahat. Contoh pertama, jika satu Sven atau kekasih muda menipu kamu, kamu akan segera mencari yang lain. Yang kedua, jika saya suka makan, meskipun itu buruk bagi saya akan tetap memakannya. Strukturnya dengan first conditional sentence, the simple present tense digunakan dalam klausa if dan simple future tense digunakan dalam klausa utama. Next. Formula conditional sentence first conditional. First sentence be used if plus simple present and the second sentence be used will plus verb. Example, if he find the diamond, he will celebrate. But possible future event, if it happen, then to be
the will happen or some action. Rumusnya sebagai contoh, pada kalimat pertama menggunakan if plus simple present, yang kalimat kedua menggunakan will plus verb. Possible future event, kemungkinan kejadian di masa depan. Jika itu terjadi, maka itu terjadi, atau beberapa tindakan. Next. Some real-life example of second conditional sentence. A second conditional sentence states the result of an unlikely event occurring. Example, if the boat sank, or an unthought being true. Example, if they were on time. First, if I won the lottery, I will still love you. I miss you, but I may still love you. By comedian Frank Carlson. Structure. With a second conditional sentence, the simple past used in the if clause and would or please so called. The form of a verb is used in the main clause nowadays. It's safe to say that the simple past tense is used in the if clause, but in fact subjective, which is identical to the simple past tense apart from when I and he or she or it are used with the verb to be. Example, life would be tragic if it weren't funny. By theoretical physics Stephen Hawking. Beberapa contoh nyata dari kalimat bersyarat kedua. Conditional menyatakan hasil dari peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Atau misal, jika perahu tenggelam, tidak benar menjadi benar. Misal, jika mereka tepat waktu. Contoh yang pertama, jika saya memenangkan lotre, saya akan tetap mencintaimu. Saya akan merindukanmu, tetapi aku masih mencintaimu. Struktur. Dengan kalimat kondisional kedua, simple past tense digunakan dalam if clause dan would. Would I jarang should or would dengan bentuk dasar kata kerja digunakan dalam clause. Saat ini aman untuk mengatakan bahwa simple past tense digunakan dalam if clause, tetapi sebenarnya adalah subjungtif masa lalu yang identik dengan simple past tense selain ketika saya, he, or she, or it digunakan dalam kata kerja. Untuk kedua, hidup akan menjadi tragis jika tidak lucu. It is formula conditional sentence or second conditional. In this example, if plus simple past subjunctive and would plus verb. Example, if she knew the answer, she would pass. Unlikely event, if this happened, then to be, this would happen, some action. It is condition and main clause. Rumusnya kalimat bersyarat kondisi kedua adalah pada kalimat pertama, jika plus masa lalu sederhana, subjungtif masa lalu. Yang kedua, akan plus kata kerja. Contohnya pada kalimat, jika dia tahu jawabannya, dia akan lulus. Kemudian pada kondisi dan induk kalimat adalah peristiwa yang tidak mungkin. Jika ini terjadi, maka menjadi ini akan terjadi atau beberapa tindakan. Next. Some real life examples of third conditional sentence. Third conditional sentence express how the situation would be different if the past had been different. Example number 1, if I had learned education
I would not have had time to learn anything else. Business magnate Cornelius Vanderbilt. Example number 2 is, if I had known how hard it would be to do something new in the payments industry, I would never have started PayPal. Co-founder of PayPal, Peter Thiel. Jadi, beberapa contoh nyata dari kalimat bersyarat ketiga adalah kalimat kondisional ketiga mengungkapkan bagaimana situasinya akan berbeda jika masa lalu berbeda. Contohnya adalah, jika saya belajar pendidikan, saya tidak akan punya waktu untuk mempelajari hal lain. Pebisnis terkemuka Cornelius Vanderbilt. Contoh yang kedua adalah, jika saya tahu betapa sulitnya melakukannya sesuatu yang baru dalam industri pembayaran, saya tidak akan pernah memulai PayPal. Ungkap dari salah satu pendiri PayPal, yaitu Peter Thiel. Next. Conditional sentence or third conditional. In example, if I had seen the camera, I would have smiled. It is if plus past perfect and would have plus past participle. Unfulfilled event. If this had happened, then to become this would have happened some action. Jadi rumus kalimat bersyarat kondisi ketiga adalah jika plus past perfect dan akan memiliki plus past participle. Contoh kalimatnya yaitu, jika saya telah melihat kamera, saya akan tersenyum. Kemudian pada kondisi dan induk kalimatnya adalah peristiwa yang tidak terpenuhi. Jika ini terjadi, maka menjadi kalimat ini akan terjadi atau beberapa tindakan. More about conditional sentence. If clauses without an if clause can be introduced with other terms such when, unless, provided, then, that, and as long as, or by using inversion. Lebih tentang kalimat bersyarat. Jika klausa tanpa if, sebuah if clause dapat diperkenalkan dengan istilah lain seperti kapan, kecuali, asalkan, dan selama, atau dengan menggunakan inversi. For the example, I will swim unless the water is too cold. I will swim as long as the water is not too cold. I will swim provided that the water is not too cold. Contohnya, saya akan berenang kecuali airnya terlalu dingin. Saya akan berenang selama airnya tidak terlalu dingin. Saya akan berenang asalkan airnya tidak terlalu dingin. When they introduce an if clause, when provided that and as long as can usually be replaced with if. Also, unless could be replaced with an if, not construction. Example, gratia if the water is not too cold. So, the term if clause, despite being disliked by some grammarians, is pretty accurate. It's certainly convenient. Saat mereka memperkenalkan jika, kapan, asalkan, dan selama mungkin diganti dengan jika atau if. Kecuali dapat diganti dengan kata if tidak. Misalnya, jika air tidak terlalu dingin. Jadi, istilah if clause, meskipun tidak disukai oleh beberapa orang ahli tata bahasa,
Mereka cukup akurat dan nyaman tentunya. Mixed conditional. Occasionally, a conditional sentence will steal the structure from two different types of conditional sentence. This most commonly occurs with a conditional sentence that uses the structure of a second conditional sentence for one clause and the structure of a third conditional sentence for the other. For the example, if we were smarter, we would not have set off in this weather. Kalimat bersyarat campuran. Terkadang, kalimat bersyarat akan mencuri struktur dari dua jenis kalimat bersyarat yang berbeda. Ini paling sering terjadi jika kalimat bersyarat yang menggunakan struktur kalimat bersyarat kedua untuk satu klausa dan struktur kalimat bersyarat ketiga untuk klausa lainnya. Contohnya, jika kita lebih pintar, kita tidak akan berangkat dalam cuaca seperti ini. Reason why we should care about conditional sentence. Fortunately, the vast majority of native English speakers can create conditional sentence of all four flavors and the mixed flavors without tripping themselves up. It's because native English speakers are naturally great at tense. That said, there are some fairly common hiccups related to tense, word covering, and also a point on using commas. Alasan mengapa kita harus peduli dengan kalimat bersyarat, untungnya sebagian besar pembicara bahasa Inggris asli dapat menciptakan kalimat bersyarat dari 4 rasa dan cita rasa yang campuran tanpa tersandung diri mereka sendiri. Itu karena penutur bahasa Inggris asli secara alami hebat dalam tenses, yang mengatakan ada beberapa cegukan yang cukup umum yang terkait dengan nilai tegang penutup dan juga titik penggunaan koma.